Halo Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwan Jondra MSI. Kali ini kita akan berbicara permasalahan terkait dengan etika profesi, yaitu perkembangan etika profesi. Jadi etika ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan profesi ini. Seperti dalam foto ini, ketika saya masuk sebuah GIS, ya, Gas Insulated Substation, ya. Jadi saya harus pakai helm, ya. Walaupun kemungkinan material jatuh itu di kepala sangat kecil karena ini sudah tidak lagi dalam proses proyek. Tapi itulah etika yang ada di sini aturan. Jadi etika sebagai seorang profesional harus mematuhi peraturan yang berlaku di GIS ini. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ya, jadi itulah etika seorang profesional. Jadi dia akan patuh pada etika profesinya dan mematuhi peraturan yang berlaku di daerah di mana dia lagi berada dan menjalankan profesi itu. Nah, GIS yang tertata begitu rapi, ya. Ini GIS-nya, ya. Ini merupakan PMT 150 kV. Ya, PMT di sini. Ya. Ada juga busbar coupler, ada CTPT di sini. Ini ada di bawahnya, ini ada kabel 150 kV, kabel tanam, ya, yang terhubung dengan PMT. Nah, di sini kita harus melakukan aktivitas ya sesuai dengan peraturan yang berlaku di sini, ya. Itu demi ketertiban dan juga keamanan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian dan fungsi etika profesi tersebut. Sebelum kita berbicara tentang etika profesi, alangkah baiknya kita berbicara dulu profesi itu apa sih, profesionalisme itu apa sih gitu. Jadi profesional itu orang-orang profesional itu adalah orang yang memiliki profesi tertentu, ya. Misalnya tukang listrik, dokter, pengawas ketenaga listrikan, kemudian perencana ketenaga listrikan, pelaku konstruksi ketenaga listrikan, operator pembangkit, operator sistem distribusi dan lain sebagainya. Ya, jadi ini memiliki profesi-profesi tertentu, ya, baik itu dari pengawas, pelaksana, ya. Jadi inilah profesi yang dilakukan oleh seorang. Kenapa disebut profesi? Karena dia itu adalah orang yang ahli. Karena dia mempunyai skill, knowledge, and attitude. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan mempunyai etika yang baik untuk menjalankan profesi tersebut. Dan dia bekerja penuh waktu dalam profesi ini. Gitu. Kemudian dia menggunakan profesi ini sebagai mata pencahariannya untuk menyambung hidup. Dan yang lebih keren lagi bahwa orang yang profesional itu dia bangga dengan profesinya itu. Ya. Karena memang untuk mencapai profesi itu bukan suatu hal yang mudah. Dia misalnya harus melakukan pendidikan yang harus memenuhi syarat, pelatihan yang dipersyaratkan, prakteknya, dan dia harus mampu praktek sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Sehingga kegiatan profesi itu dapat dilaksanakan dengan baik, dapat menghasilkan hasil yang baik tanpa menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan baik kepada manusia maupun alam di sekitarnya. Nah, etika profesi ini begitu rumit, ya, begitu mulia, maka ini perlu diatur dalam sebuah etika profesi. Etika profesi itu mempunyai keunikan, baik itu sifatnya, ya, karena masing-masing profesi mempunyai sifat yang unik, mempunyai perilaku yang unik, kemudian karakternya juga berbeda antara profesi satu dengan yang lainnya, ya. Ciri atau kebaikan, ya, tertentu, kebaikan-kebaikan yang mereka miliki, ya, dia mempunyai keunikan. Watak yang dimiliki akan berbeda. Watak yang dimiliki oleh seorang dokter dibandingkan dengan seorang
tukang listrik gitu, atau teknisi listrik atau pengawas listrik ya. Nah, jadi dia akan mempunyai watak yang berbeda. Kesusilaannya juga akan berbeda. Ya. Nggak mungkinlah dokter pakai helm pengaman kalau dia lagi bekerja kan begitu. Ya. Kalau orang konstruksi di bidang tenaga listrik kan wajib menggunakan helm pengaman. Itu misalnya. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya orang teknisi listrik harus menyampaikan pada orang, awas loh itu bahaya, itu akan mengancam jiwa Anda. Ya, ini loh ada tegangan yang ini yang dapat membahayakan. Jadi harus dibuka supaya orang itu tidak mendekat. Tapi beda dengan dokter. Jadi ke permasalahan pasien itu tidak boleh disampaikan pada orang lain gitu misalnya. Nah itu jadi dia mempunyai demikian juga adatnya ya. Itu pada profesi itu dia mempunyai budaya yang berbeda ya. Itu. Nah hal inilah keunikan ini membuat mereka tuh harus berpikir, berkata, berbuat ya yang disusun sesuai dengan karakternya ini, ciri khasnya ini ya. Bagaimana dia berpikir, berkata, berbuat sesuai dengan ciri khas. Nah, inilah satunya pikir, kata, dan perbuatan ini harus disusun menjadi suatu kode atau suatu teks atau suatu peraturan atau suatu visi misi atau moto dan lain sebagainya atau simbol berupa gambar ya menjadi sebuah etika profesi tertentu sehingga orang-orang menjalankan profesi ini harus mematuhi segala yang dirumuskan di dalam etika profesi itu. Nah, kalau dia mematuhi etika profesi itu, otomatis dia akan dapat menyelenggarakan atau melaksanakan profesinya dengan baik. Karena etika profesi ini penting sekali dilakukan karena ini pasti akan berhubungan dengan masyarakat. Sehingga masyarakat yang memanfaatkan profesi tersebut tidak dilanggar haknya. Konsumen listrik berhak untuk mendapatkan listrik 1 kali 24 jam. Jadi nggak padam-padam. Tegangannya tidak boleh kurang dari 10% dari tegangan nominal dan tidak boleh lebih dari 5% dari tegangan nominal. Itu misalnya. Nah, ini hak masyarakat itu ketika masyarakat mengalami permasalahan itu sudah sewajarnya masyarakat menyampaikan keluhan dan ketika menyampaikan keluhan sebagai orang yang berprofesi di bidang listrik apalagi bekerja di PLN atau mungkin vendornya PLN maka harus segera memberi tanggapan dan beri solusi terhadap keluhan masyarakat tersebut. Nah, itu. Jadi etika ini bahwa ada sifatnya dia akan bersifat deskriptif juga ada yang normatif gitu ya. Normatif itu dia berupa norma-norma yang harus dilakukan oleh pelaku profesi ini. Sedangkan deskriptif ini dia sudah uraian yang lebih detail ya. Hal-hal yang perlu dilakukan secara spesifik yang dilakukan oleh penyelenggara profesi tersebut. Nah, etika profesi yang berbentuk deskriptif inilah akan dijadikan tolak ukur, jadikan barometer oleh masyarakat untuk menilai bahwa orang yang melaksanakan profesi ini apakah sudah sesuai dengan etika yang berlaku di profesi tersebut. Nah, masyarakat akan melakukan kontrol terhadap pelaku profesi ini sejauh mana dia melaksanakan profesinya secara beretika. Nah, dengan demikian etika itu dapat dibagi dua, baik itu bersifat umum ya, itu berlaku pada masyarakat umum, tapi ada juga yang berlaku khusus yaitu pada pelaku-pelaku profesi tertentu ya. Dan di tempat-tempat tertentu atau aktivitas tertentu. Ya, jadi itu sifatnya sangat unik. Nah, terus bagaimana etika itu supaya terjamin terlaksananya ya bagaimana si pelaku profesional itu selalu berpikir berkata berbuat sesuai dengan etikanya profesi tersebut ya atau etika yang berlaku di tempat tersebut maka untuk mengukur baik atau buruknya
tata laku mereka, berpikir, berkata, berbuatnya, maka itu harus dinilai baik buruknya. Apa tolak ukurnya? Ya, akhlak, serada bakti, budi, pekerti, ya. Nah, ini yang akan menjadi tolak ukur. Sejauh mana mereka melakukan berpikir, berkata, berbuat ini dalam melaksanakan profesinya memenuhi kesemua ini. Ya, ya, akhlaknya baik tetapi prakteknya tidak baik juga tidak bagus. Ya. Jadi untuk melaksanakan suatu hal kebaikan harus dilakukan dengan cara baik, ya, pada waktu yang baik juga dan pada kondisi yang baik. Nah, ini yang harus seiring sejalan, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, ketika berpikir mereka, berkata mereka, berbuat itu sudah sesuai atau baik sesuai dengan barometer akhlak, serada bakti, budi, pekerti ini, maka inilah menjadi integritas bagi orang-orang yang profesional tersebut karena mereka melakukan profesinya sesuai dengan etika yang berlaku. Nah, ketika sudah inline antara berpikir, berkata, berbuat, inilah fungsi, kondisi integritas dari pelaku profesi itu dalam kondisi prima. Nah, etika profesi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Prinsip etika profesi. 1, tanggung jawab. Ya, jadi etika profesi itu pasti menuntut tanggung jawab bagi orang yang melakukan profesi tersebut. Ya, kalau ngajar memang harus berpakaian sopan, ya tetap harus sopan walaupun ini daring gitu kan. Ya, karena cara berpakaian akan mempengaruhi sikap kita, perilaku kita, pola pikir kita, tuh, kemudian tata kata kita juga akan mempengaruhi perilaku kita. Ya, gitu. Dia harus, orang pelaku profesi itu harus adil. Gak boleh jadi seorang dosen itu memberi nilai yang berbeda terhadap kualitas hasil kerja mahasiswa yang sama. Gitu. Tidak boleh memberikan pelayanan yang berbeda konsumen listrik satu dengan konsumen listrik yang lainnya. Ya. Dan dia bisa memiliki otonomi, dia bisa mengatur sendiri profesi itu, apa etikanya, ya, apa yang harus dipenuhi. Ya, jadi dia tidak bisa diintervensi oleh pihak luar karena etika profesi itu memang berlaku bagi profesi itu sendiri yang akan dihakimi oleh orang yang terlibat dalam profesi itu sendiri. Nah, tentu etika profesi ini memiliki peran-peran yang sangat strategis seperti yang sudah disampaikan tadi sehingga dapat terlaksananya profesi yang tidak merugikan masyarakat. Ya. Nah, peranan etika profesi ini dia nih milik komunal, jadi ya milik orang-orang, semua orang yang terlibat dalam profesi tersebut. Dan etika profesi menjadi pedoman integritas bagi penyelenggara, pelaksana, ya, pelaku profesi tersebut. Nah, etika profesi ini akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk menilai apakah orang melaksanakan profesi tersebut sudah beretika apa tidak. Nah, jadi itu. Nah, kode etik profesi ini akan melahirkan sebuah simbol. Ya, seperti misalnya ini. Simbol Politeknik Negeri Bali. Kenapa ini ada gambar ini? Ini artinya buku terbuka. Bagi seorang akademisi, kemudian mahasiswa di Politeknik Negeri Bali, dia harus belajar. Dengan cara apa? Membuka ilmu. Karena ilmu ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Cupunya ini, ya. Itu. Ya. Jadi semuanya simbol ini menghasilkan, merupakan, memberi makna. Simbol ini memberi makna sebuah etika kepada segenap sivitas akademika Politeknik Negeri Bali. Ya, itu. Nah, kemudian peraturan yang sistematis untuk profesi tertentu. Jadi dia menentukan bagaimana pelaku profesi tersebut harus berpikir seperti apa, berkata seperti apa, berbuat seperti apa, ya. Bagaimana mereka harus berinteraksi sesama pelaku profesi, bagaimana dia berinteraksi kepada konsumennya, dan bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Ini bisa diatur secara sistematis dalam kode etik itu.
Dan kode etik profesi ini khusus untuk kelompok profesi tertentu, jadi tidak bisa diberlakukan bagi profesi yang lain. Nah, itu sangat masing-masing profesi memiliki keunikan ya untuk kelompok tertentu saja. Seperti misalnya bagi kelompok profesi sebagai wartawan, dia harus mengungkap hal-hal sesuatu permasalahan ya dengan sejelas-jelasnya. Tapi berbeda dengan profesi dokter, dia hanya akan membuka hal-hal yang bisa dibuka, yang bisa dikonsumsi oleh umum. Hal-hal yang sifatnya pribadi itu tidak dapat disampaikan. Itu misalnya. Kode etik ini akan menjadi pedoman integritas ya bagi kelompok profesi tertentu. Dan ini merupakan kode etik ini merupakan etika terapan bagi pelaku profesi tersebut. Bagaimana etika itu diterapkan pada saat menjalankan profesinya. Dan kode etik profesi ini biasanya mengandung sanksi. Sanksi ini ditentukan oleh internal, ya, baik itu berat maupun ringan. Ya, ringan mungkin berupa teguran lisan tertulis, ya. Kalau yang berat bisa jadi dia diberhentikan dari profesi tersebut. Ya. Nah, tujuan kode etik ini adalah ini ya, bagaimana profesi itu ya betul-betul terlindungi oleh kode etik tersebut. Terlindungi oleh kerusakan internal maupun kerusakan oleh eksternal ya, atau gangguan dari internal maupun gangguan dari eksternal. Inilah pentingnya kode etik betul-betul melingkupi profesi tersebut untuk menjunjung tinggi martabat profesi tersebut. Nah, kenapa harus dijunjung tinggi? Karena memang orang yang melakukan profesi tertentu ini memang dia itu orang yang khusus di atas rata-rata gitu kan. Itu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Bayangkan kalau pegawai kerja di PLN yang terdiri dari ribuan pegawai, kalau tidak diatur profesinya, ya, maka akan terjadi dominasi oleh kelompok tertentu yang hanya yang sekelompok kecil aja yang mencapai kesejahteraan tersebut, padahal potensinya sama atau prestasinya sama. Itulah pentingnya kode etik itu diatur, karena di sana menyangkut kesejahteraan anggota juga. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Bagaimana dalam melaksanakan profesi itu memang betul-betul dilaksanakan keberadaannya oleh masyarakat. Kode etik profesi juga bertujuan untuk meningkatkan mutu profesi. Jadi kalau sudah diikat dengan kode etik, maka dalam melaksanakan profesinya, dia akan melaksanakan dengan cara sebaik-baiknya. Ya, gitu. Sehingga keberadaan profesi tersebut dirasakan keberadaannya dan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk meningkatkan mutu organisasi, ya kalau dia ada organisasinya, dengan otomatis dengan mutu profesi baik, maka organisasinya juga akan berjalan dengan baik. Meningkatkan layanan di atas kepentingan pribadi. Ya, ini pentingnya ketika kode etik itu ditentukan, sehingga pelaku etik profesi tersebut betul-betul menjunjung tinggi kepentingan umum. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, tujuan kode etik profesi adalah mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Kenapa dia harus kuat? Karena ini dia harus membentengi diri dari distorsi atau pengerusakan dari luar. Nah, sehingga profesi itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghasilkan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan dilaksanakan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, yang telah ditentukan sehingga berhasil guna dalam menjalankan profesi tersebut dan melindungi hak masyarakat yang menggunakan profesi tersebut. Kode etik profesi ini juga memiliki tujuan untuk menentukan baku standar sendiri bagaimana profesi tersebut dilaksanakan. Jadi kode etik profesi ini menjamin kemerdekaan pelaku profesi itu menentukan standar profesi tersebut, ya. Standar hal-hal yang boleh, standar hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan profesi.
Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.